merdeka! Tiga setengah abad, tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad yang syarat dengan penderitaan rakyat pribumi. Kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Dan ternyata, kekejaman di zaman penjajahan Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha kelas 6A, B, dan C. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat yang berkah. Ya, soleh dan soleha, kemarin baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Waktu yang sudah cukup lama tentunya untuk Indonesia berkembang menjadi lebih baik. Kita sebagai seorang pelajar memiliki kewajiban untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan terus dan terus belajar. Ya, soleh dan soleha, melalui materi kita pada pagi hari ini, Ustadz mengajak kepada kita semua untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 75 tahun silam. Dan siapa sajakah tokoh-tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia? Mari kita sama-sama menyimak materi kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama melafazkan basmalah untuk membuka pelajaran kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa-peristiwa proklamasi. 1. Peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia pada saat itu berada dalam keadaan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan.
Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dua, perbedaan perspektif antara golongan tua dan golongan muda. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui berita siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation di London. Para pemuda menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56 untuk mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda karena belum berhasil membujuk Bung Karno, pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia Barat kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, yang sekarang sudah menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan dipimpin oleh Hairul Saleh. Wikana dan Darwis menemui Bung Karno menyampaikan bahwa rapat telah menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Tiga, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar Soekarno-Hatta selaku golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua menunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Indonesia Barat terhadap Soekarno dan Hatta, atau lebih tepatnya diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diproklamasikan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Sudanco Subeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. 4. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maeda. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama dalam teks proklamasi adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua dalam teks proklamasi adalah sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta, yaitu pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Atas usulan dari Soekarni yang menandatangani adalah ketua dan wakil ketua PPKI, yaitu Soekarno dan Hatta. Oleh Insinyur Soekarno, naskah asli diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tiga perubahan pada naskah proklamasi. Perubahan pertama adalah kata tempo menjadi kata tempo. Perubahan kedua
wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan ketiga, Jakarta 170805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Silakan diperhatikan kata-kata perubahannya. Pelaksanaan proklamasi. Pembacaan proklamasi dilakukan di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, dilakukan oleh Sudanco Suhut, Sudanco Latif Hendra Ningrat, dan Trimurti. 5. Persebarluasan berita proklamasi. Persebarluasan berita proklamasi dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melalui kantor berita Yoshima. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, wartawan kantor berita Yoshima atau Domei yang sekarang menjadi kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B. Palenewen. Oleh Daidan B. Palenewen, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F. Wus, seorang markonis atau petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut, untuk segera diudarakan. Kedua, melalui radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kandi Kyoku yang sekarang berubah menjadi Radio Republik Indonesia. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. M. Yusuf Rono Dipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Ketiga, melalui surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Oto Iskandar Dinata, dan lain-lain. Keempat, melalui pamflet, spanduk, poster, dan melalui coretan pada tembok dan gerbong kereta api. Kelima, melalui mulut ke mulut masyarakat Indonesia. 6. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia yang telah berjuang mati-matian mulai dari kedatangan Belanda sampai pada penjajahan Jepang. Akhirnya pada saat proklamasi perjuangan telah mencapai puncaknya, segala pengorbanan para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Akan tetapi, peristiwa ini tidak berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. Justru merupakan titik awal perjuangan Indonesia membangun negeri yang telah merdeka dari penjajahan. Kedua, menjadi pernyataan de facto.
Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto, akan muncul pengakuan de jure yang merupakan lanjutan dari efek pengakuan de facto, karena pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Secara de facto, Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Secara de jure, Indonesia merdeka sejak 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Sejak adanya proklamasi, bangsa Indonesia mengaku telah merdeka dan mengangkat harkat martabat bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan oleh kolonial dan Jepang. Keempat, sebagai tonggak sejarah Indonesia. Proklamasi sebagai awal pintu kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi menjadi lahirnya sebuah bangsa baru bernama Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing. Kelima, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Sejak proklamasi, lahirlah bangsa Indonesia dan sejak saat itu, pemerintahan dimulai untuk membangun negara yang baru ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri dari rakyat oleh rakyatnya sendiri, bukan lagi dijadikan bangsa yang terjajah oleh pemerintah luar. Keenam, memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Ya, itu tadi Soleh dan Solehah sekilas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun silam. Perjuangan yang sudah sangat luar biasa untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita sebagai seorang pelajar punya kewajiban untuk menjaga kemerdekaan ini, tentunya dengan belajar dan belajar. Karena kita adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan terdahulu. Ya, Soleh dan Solehah, mudah-mudahan dengan materi ini cinta tanah air kita bisa kita lebih tumbuhkan. Semangat patriotisme, semangat nasionalisme kita bisa kita tumbuhkan kembali setelah mengenang jasa-jasa para pahlawan yang meraih kemerdekaan bangsa ini. Ya, Soleh dan Solehah, mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Agustus tahun 45.